teman-teman, bertemu lagi dengan saya, anak misi Manik Parhereki Dol. Siang hari ini saya akan coba panggil seperti biasa kera, beruk, dan siamang. Tapi kendala kita teman-teman, berhubung ada pemburu yang masuk ke kawasan kita ini, jadi kera, beruk, dan siamangnya jauh. Ya mereka jauh masuk ke dalam. Tapi saya berniat, walaupun ada pemburu itu kan mengejar babi hutan. Ya mereka juga mengerti yang namanya rusa mereka tidak bisa tangkap karena nanti maaf mereka nggak bisa memburu rusa, hanya bisa diburu babi hutan. Tapi kalau namun mau memburu rusa, mereka nanti bisa kena pidana gitu. Jadi kalau beruk, kera, dan siamang mereka itu kan ada di atas dahan teman-teman. Jadi itu mereka susah untuk diburu oleh anjing, anjing pemburu gitu. Jadi sekarang kondisi keberadaan anjing pemburu itu ada di sekitaran sini. Jadi saya akan coba panggil beruk, kera, atau siamang. Saya mau coba karena pada tahun 2010 akhir almarhum bapak saya itu dulu pelihara anjing juga di sini. Almarhum itu dulu memanggil beruk, kera, dan siamang itu bisa dilatih juga, anjing itu ikut memanggil gitu, memanggil satwa yang ada di sini. Jadi karena mulai dari tahun 2010, sekarang udah 2020, menjelang 2021, udah 10 tahun teman-teman. Jadi saya mau coba seperti itu kembali. Saya mau coba, tapi saya untuk ke depan memang kita akan pelihara anjing, tapi saat ini anjing pemburu. Kalau ada di sini, ya saya buat beruk atau kera yang kemarin tidak takut dengan anjing gitu. Jadi mana tahu juga ada teman-teman yang punya anjing di rumah mau berkunjung kemari, namanya pun anjing sayangan gitu. Nah, kalau dibawa kemari ya kita buat nanti monyet itu tidak mengganggu. Ini ada anjingnya teman-teman, tuh ada anjingnya nih, baru turun. Ini satu ekor, yang satu ekor lagi nih tuh. Jadi saya akan coba apakah dia menangis mendengar suara trompet ini. Lari dia teman-teman. Itu satu lagi udah turun ke bawah. Saya akan coba dia membuat dia menangis dengan mendengar suara trompet ini. Terus dia lari pontang-panting karena dia nggak tahan mendengar suaranya. Oke, dia tadi ke sana teman-teman, anjingnya. Kabur anjingnya, lari dia, takut. Mungkin nggak terbiasa teman-teman mendengar suara trompet ya, tapi untuk ke depan akan kita latih karena anjing itu kan baru pertama kali kemari. Jadi untuk ke depan kita akan latih juga. Ya, kebetulan dia langsung lari tadi, ya nggak apa-apa. Saya akan coba lagi panggil siamangnya supaya siamang kita yang datang ini sama siamang yang baru semalam, supaya bisa kita latih teman-teman. Karena kalau kedatangan siamang baru itu harus aktif kita panggil satu hari sekali supaya siamang baru itu bisa melihat siamang yang lama dia aktif di sini dekat dengan manusia, jadi dia pun tidak takut. Jadi kita akan coba melatih dia juga ya, kita akan aktifkan tiap hari memberi makan siamang, memanggil lah gitu, supaya siamang baru itu tidak takut. Oke teman-teman, ikutin aja, saya akan panggil mereka. Mudah-mudahan dengan kedatangan anjing pemburu kemari mereka tidak takut. Ngai dia ngubel, dang mak kamu. Jadi teman-teman, semalam banyak yang nanya, ini muka saya kenapa, mata saya kenapa. Jadi sebelumnya saya sudah jelasin mata saya kenapa. Mata saya ini kecelakaan teman-teman. Saya kecelakaan pada tahun 2006 di atas Batu Gantung, pagi itu kalau nggak salah jam 10 pagi, kecelakaan laga kambing. Jadi tangan saya kanan kiri patah, rusuk saya patah, kaki saya kanan kiri juga patah, ya muka saya luka. Ya alhamdulillah, disyukurilah masih bisa sehat, masih bisa berkarya. Ya gitulah teman-teman.
lele kamu, bro. Apa biar? Jadi banyak tantangannya teman-teman. Kenapa saya bilang banyak tantangannya? Yang paling pertama itu suara sungai mengganggu suara trompet kita itu, jadi kurang jelas didengar oleh satwanya. Itu yang pertama, sungai. Yang kedua itu dengan keadaan di sini tadi ada pemburu, itu yang kedua. Jadi kalau memang mereka dekat, ya mereka pasti takut, mereka pasti ragu-ragu datang kemari karena mereka itu kan tadi dengar suara anjing bergonggong-gonggong di sini. Jadi sudah 10 tahun teman-teman, dulu kita pelihara anjing juga di sini, almarhum bapak. Jadi sudah 10 tahun mungkin mereka sudah lupa, bahkan mereka masih berpikir bahwa anjing itu mengancam gitu. Tapi karena pemburu juga jarang kemari, mereka masuk dari balik bukit sana, anjingnya yang nyasar kemari, bukan sengaja untuk berburu ke tempat ini. Hey! Mai dia bu, namo dong. Jadi teman-teman, kita itu tidak tahu dari mana arahnya mereka nanti datang. Karena mereka itu kan bebas, mereka liar, mau datangnya dari sisi mana aja, kita nggak tahu. Tapi kalau mereka nanti sudah dekat, jaraknya 50 meter, kalau mereka kita panggil, naui, seperti itu mereka akan menyaut. Tapi karena kondisi sekarang itu mereka masih jauh, terus masih trauma karena adanya anjing di sini tadi, ya mudah-mudahan kita akan mengilik, bahasa Bataknya kita akan mengilik, kita akan rayu mereka dengan suara trompet ini. Ya tadi itu masih suara-suara memaksa teman-teman, supaya mereka tuh mendengar, jangan neko-neko lah, jangan berhenti-berhenti langsung turun kemari. Tapi setelah selesai kita buat memaksa, nadanya memaksa, baru kita buat nada mengilik. Mengilik itu bahasanya teman-teman merayu, supaya mereka itu tersentuh hatinya, seperti kita manggil anak kita gitu. Sinilah, cepat gitu, merayu. Nah, mai dia bu. So, bisa dah bu. Jadi teman-teman, semua orang bisa meniup ini. Bahkan semua orang bisa menyesuaikan nadanya. Semua orang bisa, siapapun bisa gitu. Gak ada yang nggak bisa. Tapi intinya dari hati teman-teman. Ya kalau kita tidak memberi hati dengan mereka, mau dengan cara apapun mereka kita panggil, mereka tidak akan datang. Bahkan mereka tidak akan mau mengerti. Karena insting mereka itu tinggi, insting mereka kuat teman-teman. Ya gimana lah saya bilang, seperti teman-teman punya anjing di rumah, itu cukup galak. Dia itu belum tentu mau menggigit seseorang yang betul-betul dia orangnya baik gitu. Anjing itu langsung bisa, dia instingnya juga tinggi, dia tahu yang mana orang jahat, mana orang baik, yang niatnya baik, niatnya jahat gitu. Jadi sama seperti kera, beruk, dan siamang, mereka lebih aktif tinggal di hutan, mereka masih dekat dengan alam.
ya bisa dikatakan jarang juga turun ke jalan raya. Mereka lebih cepat untuk menilai sifat seseorang. Sun! Cukup sulit teman-teman, cukup sulit untuk memanggil mereka, karena itu yang saya bilang tadi, dua hal tadi. Yang pertama suara sungai, yang kedua itu karena adanya anjing pemburu tadi di sini. Mereka masih agak takut gitu, masih merasa takut dengan adanya anjing pemburu. Ya, tapi mudah-mudahan mereka sudah dengar, mereka sudah mendengar panggilan saya. Karena sebelum saya memanggil teman-teman, sebelum saya meniup trompetnya, saya selalu berdoa. Ya, saya memohon kepada Yang Maha Kuasa, paling utama yang kepada Maha Kuasa, yang kedua kepada leluhur kita yang ada di sini, karena ini tempat mereka. Saya itu yang menumpang di sini teman-teman, meneruskan ya langkah almarhum orang tua saya untuk melestarikan tempat ini. Saya berdoa supaya satwa yang saya panggil mereka mendengar, mereka langsung datang kemari. Tapi kalau namun saya sembarang tiup, saya sembarangan tiup, saya tidak berdoa, bermohon supaya satwanya mendengar, itu nggak bakalan datang teman-teman. Walaupun trompet ini yang kita tiup, walaupun ini yang kita tiup, mau kita jungkir balik, salto belakang kita meniupnya, nggak bakalan ada yang datang kalau nggak kita niatkan, nggak kita berdoa gitu. Sun! Tapi kadang kalau teman-teman yang sering mendengar atau menonton live ini, teman-teman itu kemungkinan pernah mendengar kalau suara saya itu kasar, memanggilnya kasar, terus melatih mereka kasar. Itu bukan niat dari dalam hati teman-teman. Ya karena di sini tuh kalau suara kita kuat, kita membentak. Kalau orang Batak kan gitu, mayoritas orangnya kasar-kasar, suaranya kuat-kuat, tapi beda dengan hatinya gitu. Supaya karena mereka juga kan kalau berantem itu teriak-teriakan gitu, bersuara. Jadi kalau lebih kuat suara saya, bilang jangan, melatihnya lah, jangan gitu, mereka akan mengerti, mereka akan mendengar karena suara kita yang lebih kuat gitu. Ngadi aku bu, rumahmu udah baik. Jadi teman-teman, kadang itu pengunjung pun mau kemari datangnya kecewa. Mereka datang kemari jauh-jauh dari parkiran kemari, itu jaraknya 200 meter. Mereka kadang kecewa. Kenapa? Sesampai di sini, mereka itu tidak bisa melihat siamang, kera atau buruk. Karena apa? Mereka yang kita panggil itu dari hutan, bukan yang kita kurung teman-teman. Bukan kita kurung, mereka memang asli bebas, asli liar gitu. Jadi kalau yang kita kurung jam 2 malam aja kita datang, ya mereka ada di kandang. Kalau di sini jam 5 sore kita datang, mereka nggak ada di sini gitu. Jadi kalau pengunjung yang datang kemari, itu saya harapkan datangnya jam 1 siang. Boleh bawa makanan sendiri berupa pisang, kacang, ubi, wortel, buah lah teman-teman. Kalau namun roti, ya saya mohon janganlah bawa roti. Ya karena kalau mereka nanti kepengen makan roti, otomatis mereka turun ke jalan raya. Ngadi aku boy. Tapi bu, naconok macon naconok, atup. Kamu udah manang bu, tapi Terus teman-teman, pernah juga pengunjung datang kemari itu sampai 2 jam. Bahkan sampai dalam 1 hari mereka datang 2 kali. Karena pemanggilan pertama satuannya nggak datang, pemanggilan kedua juga menunggu agak lama. Ya karena kondisi alam teman-teman. Kenapa dibilang kondisi alam? Karena adanya pemburu, terus karena ada buah
buah kayu alam, pohon yang berbuah gitu, mereka cari makan di situ. Jadi yang namanya mereka liar kan, mereka bebas. Bebas. Jadi sekalian mereka berjalan, mereka tuh kalau ada lihat buah atau makanan gitu, mereka berhenti dulu makan baru kemari gitu. Jadi kalau mereka di hutan makanannya itu buah kayu alam, daun muda, bahkan serangga. Mereka makan serangga juga. Ya saya sering perhatikan kalau saya kasih makan di sini, tiba-tiba belalang lewat, dia tangkap langsung makan. Hey! Bang, apa ada bu? Ngalo jauh, ada bu? Oh ya teman-teman, saya hampir lupa. Dulu itu pernah tamu dari UNESCO, itu Geopark Kardera Toba. Ibu itu dari luar negeri kalau nggak salah, sebelum pandemi teman-teman. Ibu itu diwakili Ibu Kabid Pariwisata sebelum yang menjabat sekarang. Ibu kurang tahu ibu apa namanya. Itu dulu datangnya pagi, terus informasinya memang kurang lah gitu, kurang informasi. Ya saya harapkan beliau datangnya siang lah, tapi karena mungkin biar lebih bisa menempuh tempat yang jauh, mereka datangnya kemari pagi. Jadi mereka datang kemari pagi, itu asli nggak ada yang datang teman-teman. Satu ekor pun itu nggak ada yang datang. Ya saya mohon maaf lah, memang itu betul-betul kecewa ibu itu. Ya karena ibu itu datangnya pagi, datangnya kira-kira jam 8 ke jam 9. Ya, jangankan kera atau buruk teman-teman, manusia aja pun masih ada yang tidur jam 8 sampai jam 9 pagi. Hey! Ngapa ada bu? Jadi gini teman-teman, ya saya tunjukin live ini kepada teman-teman. Ya kadang ada satuannya seperti siamang, buruk atau kera, kadang ada. Ya seperti hari ini kadang nggak ada. Kenapa? Ya ini dengan bebasnya ada pemburu yang masuk ke kawasan Taman Wisata Kera Sibagandung. Itu teman-teman. Dengan bebasnya pemburu. Saya tidak melarang, karena saya tidak punya hak untuk melarang mereka berburu. Yang ada hak yang ada hak untuk melarang itu ya yang dinas-dinas terkait teman-teman. Ya karena saya berniat, saya bercita-cita untuk memanggil kera dan buruk yang ada di jalan raya supaya mereka naik kemari, naik ke hutan gitu. Tapi dengan kedatangannya pemburu ke hutan berburu, ya buruk, kera dan siamang itu akan kemana coba? Nah, karena kalau di jalan raya itu saya larang supaya jangan ditabrakin mobil, supaya jangan jadi hama gitu. Jadi kalau mereka di hutan dengan adanya pemburu, mereka akan kemana gitu? Nggak mungkin ke rumah penduduk kan teman-teman. Jadi itulah secara logisnya. Jadi kalau saya jumpa pemburu di kawasan sini ya paling saya ya basa-basi. Ya karena kan saya harus jaga juga teman masyarakat gitu. Nanti mereka tuh, saya tidak mau mereka itu dendam atau benci dengan saya. Makanya saya paling ya negur biasa-biasa aja. Kalau namun melarang saya tidak ada hak. Nah, karena saya pun di sini menumpang teman-teman. Ya buat teman-teman yang menonton sudah sampai 250 lebih, 2.500. Apabila ada yang menonton dari pihak kehutanan atau pihak terkait lah paling utama, mohonlah tolong ya dibuatlah larangan supaya jangan berburu di kawasan hutan yang ada di Taman Wisata Kera. Karena kalau saya larang sendiri, saya nggak berani gitu. Hey! Ada ibu. Jadi mohon maaf teman-teman, mohon maaf sebesar-besarnya. Teman-teman sudah ada yang kecewa menonton live ini karena sampai sekarang sudah hampir setengah jam, sampai sekarang tidak ada satwa kita yang datang. Ya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Karena teman-teman, gimana coba kalau ada orang yang penting atau pengunjung lah dulu datang kemari berkunjung, melihat kondisi seperti ini, saya coba panggil sampai setengah jam lebih nggak ada yang datang. Ya karena dengan adanya gangguan seperti ini, ya mereka pasti akan kecewa. Mereka akan cerita di luar sana, menyatakan bahwa di sini sudah tidak ada satwa, kera, buruk dan siamang. Ya karena kondisi seperti ini gitu. Ya saya serba salah teman-teman, saya serba salah. Saya berusaha berjuang melestarikan mereka walaupun tidak di pemerintah, dilindungi pemerintah. Ya, saya berusaha berjuang ya, selagi saya punya talenta, saya lah yang melestarikan dan teman-teman semua. Ada ibu.
Ngai diam weh. Jaraknya jauh teman-teman, jaraknya jauh lumayan, tapi saya akan tetap mempertahankan live ini sampai dia datang. Jadi mohon maaf kepada teman-teman semua yang sudah kecewa menonton live ini karena sampai sekarang belum datang, tapi saya akan pertahankan sampai mereka ada yang datang kemari gitu. Ya karena saya tidak mau menyimpan memori-memori kesatuannya bahwa dengan adanya anjing pemburu di sini mereka terancam, tidak. Nah, karena kalau ada anjing pemburu kan mereka di bawah, bukan bisa memanjat gitu. Kalau monyet, kera dan buruk, kera dan siamak itu bisa memanjat, bisa di atas pohon. Tapi karena mereka itu takut, ya otomatis dia nggak bisa kemari. Jadi itu ada kera teman-teman, itu ada kera, itu yang dari jalan raya. Jadi berarti buruk siamang yang dari atas itu ya sulit turun kemari. Tapi kalau namun kera ada itu datang. Isara weh. Patra. Jadi kalau kera ekor panjang datang kemari teman-teman, mereka itu sangat menghargai, sangat menyegani, yaitu tadi buruk. Karena kalau kera ada dekat di sini, mereka itu tidak mau langsung turun ke lapangan. Karena mereka itu menjaga si buruk ini nanti tiba-tiba datang, dia akan ditindas. Si buruk akan menindas kera. Makanya kera itu walaupun udah dekat dia nggak mau langsung turun, gitu. Jadi mohon maaf teman-teman, sampai sekarang belum ada kita baca live-nya. Mohon maaf sebesar-besarnya karena saya lebih fokus untuk memanggil mereka dulu. Mohon maaf ya teman-teman. Ya saya niatnya hanya promosi supaya menghibur teman-teman yang ada di rumah. Mana tahu jalan-jalan ke Danau Toba boleh berkunjung ke Taman Wisata Kerasi Baganding. Tapi teman-teman jangan kaget, beda di live, beda dengan kenyataan. Bahasanya ya kondisinya seperti ini, kurang memadai teman-teman. Ya makanya kayak saya kadang kalau live itu tidak menunjukkan tempat-tempat yang saya menunjukkan, mohon maaf, saya menunjukkan tempat-tempat tertentu aja. Jadi kalau saya menunjukkan sekitaran ini semua, apalagi teman-teman itu datang, loh tempatnya kok seperti ini kan gitu. Ya memang kurang diperhatikan teman-teman. Tapi ya udahlah, saya niatnya hanya untuk fokus ke satuannya, bukan ke tempatnya gitu. Hey! Sun! Sun! Dang yang muat ba? Ngamar poro suara eh. Tapi bu. Jadi teman-teman, seperti semalam, kalau ada teman-teman yang menonton live semalam itu ada kelompok buruk yang baru mau masuk kemari. Mereka pendatang. Sama juga siamang pendatang juga yang masuk ke kelompok siamang kita yang ada di sini. Dia baru datang 2 kali sama yang semalam. Jadi kalau dia merasa terancam datang kemari, kita akan sulit merayu dia, meminta dia akan kemari lagi. Nah itu makanya teman-teman, ya saya tuh berharap supaya mereka tuh aman di sini. Mereka tuh tidak terasa terancam. Walaupun ada pengunjung, mereka bisa bersahabat dengan pengunjung. Tapi apa daya, dimaklumin aja teman-teman. Hey! Taruh palo aja dari tabu. Atau bido ba? Atau bido. Bruno. Oh ya teman-teman, ada lagi mau aku bilang. Apa ya? Ada juga teman-teman kiak-kiak sejenis kera yang dadanya putih,
bulu badannya hitam, dia ada jambul. Di sini juga ada seperti itu teman-teman. Ya harapannya ke depan bisa kita panggil, kita turunkan kemari. Ya gimana lah aku bilangnya teman-teman. Ya harapannya dengan keberadaannya Taman Wisata Kera Sibagading ini, kera dan buruk yang ada jalan raya itu kembali kemari, kita kasih makan di sini karena tempat mereka itu di sini. Ya saya bertekad teman-teman, bila ada pengunjung yang datang kemari, saya itu berharap kalau pengunjung itu punya kesalahan, ya kalau yang digigit kera itu, contohnya kera, buruk atau siamang mau menggigit, itu saya berharap jangan mau digigit gitu, jangan menggigit lah gitu. Karena kalau teman-teman itu digigit kera, buruk atau siamang, teman-teman itu bisa cerita di luar sana bahwa tempat ini tidak aman gitu. Jadi kalau contohnya siamang itu dia itu marah, dia itu pernah mau menggigit pengunjung, saya itu berdoa di dalam hati, jangan kau gigit tamunya Nel, kalau kau mau gigit, gigitlah aku, karena aku di sini. Kalau kau gigit aku gak akan cerita sama siapa-siapa karena aku tinggal di sini. Tapi kalau namun kau menggigit pengunjung itu akan cerita di luar sana bahwa tempat ini nggak aman, jadi mereka nggak mau kemari, ya kalian akan susah cari makan gitu. Itulah pesan saya kepada mereka, makanya mereka itu tidak mau menggigit, tidak mau mengambil benda berharga, tidak mau mengganggu gitu teman-teman. Halo jambu. Atup. Jadi dulu juga teman-teman, itu di sini tuh dilarang membawa makanan. Sobat tuh almarhum ayah saya tuh dilarang membawa makanan kemari karena monyetnya mau mencuri tahun 2000-an. Jadi sekarang saya memperbolehkan bawa makanan kemari. Kenapa? Dulu itu monyet atau beruk, monyet itu kera, beruk itu masih jarang di jalan raya. Otomatis mereka kan kemari. Jadi kalau sekarang monyet dan kera itu sudah mayoritas sudah banyak di jalan raya. Jadi kalau saya melarang bawa makanan kemari, ya mereka berpikir akan beri makan di jalan. Nah, jadi saya berpikir daripada mereka beri makan di jalan, lebih baik makanan mereka dibawa kemari, kasih makan di sini. Itu harapan saya teman-teman. Jadi saya minta tolong kepada teman-teman, ya kita saling mengingatkan supaya janganlah memberi makan mereka di jalan raya. Walaupun itu disengaja ataupun nggak disengaja, tolong teman-teman. Ya mereka hanya binatang, buruk dan kera, itu mungkin di mata teman-teman. Tapi kalau di mata saya tuh menganggap mereka itu sebagai keluarga, sebagai saudara. Karena saya lahir di sini, besar di sini, dewasa di sini, bahkan menikah, berumah tangga, mengurus ini juga. Ya karena kalau saya lihat mereka tertabrak atau mayatnya terletak di jalan raya, ya saya mau bilang apa? Karena saya itu tidak punya uang, tidak punya pakan, saya hanya punya kemauan dan talenta aja. Makanya ya saya kadang, ya apa mau dibilang lah, kalau jumpa dia diambil, bawa kemari, dikubur di sini gitu. Ngai dia bu. Jadi kalau boleh pun teman-teman, gimana lah ya, ya berharap sih dibantu pemerintah sih ada ya teman-teman. Tapi maklum lah teman-teman, namanya pun kita tinggal di Indonesia Raya. Ya semoga lah dengan tembusnya channel YouTube kita, channel YouTube-nya Anak Parherek tembus, bisa dimonetisasi, bisa bergaji, dari situ nanti akan kita buat dana pakannya. Terus dari live seperti Facebook ini teman-teman itu bisa kemari, bisa tahu bahwa tempat ini itu Taman Wisata Kera Sibagading, adanya di Prapat di Danau Toba. Teman-teman boleh kemari, saya mengundang teman-teman. Dan teman-teman itu naik mobil, naik sepeda motor, jalan kaki sekalipun, nggak bawa makanan pun, contohnya kan ada itu anak-anak muda yang kepengen lihat aja, tidak punya dana lah beli pisang. Saya sering melayani seperti itu, nggak apa-apa. Nah,
biarlah kemari, karena mereka nanti kan bisa cerita juga di luar sana bahwa ya kita harus kasih makan di sini. Ba, apa ada bu? Tapi Jadi teman-teman, mohon maaf komentarnya tidak saya baca, karena kalau saya baca komentarnya nanti ada komentar yang tidak enak untuk dibaca, apalagi teman-teman mendengar, nanti teman-teman bisa jadi berdosa, jadi membuli gitu. Jadi lebih baik nggak usah dibaca teman-teman. Kalau komentarnya baik, mendukung, terima kasih banyak. Kalau komentarnya baik, mendukung, itu saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah perhatian, bantu doa. Jadi kalau komentar yang buruk, ya mungkin mereka itu belum mampu menulis komentar yang baik. Gitu aja teman-teman. Ya kalau ada komentar yang buruk, paling dibaca sendiri, jangan dibaca seperti sekarang terbuka lah gitu. Nanti bisa membuat teman-teman berdosa, jadi membuli gitu. nggak ini aku bu. Tapi Jadi inilah namanya teman-teman, saya tersenyum seperti ini bukan merasa bangga, bukan merasa senang karena mereka nggak datang, bukan. Supaya teman-teman itu, supaya jangan kecewa. Ya, Buruk dan Kera Siamang, ini rumah mereka, hutan ini milik mereka, ini rumah mereka. Ya kenapa sih di rumah mereka aja nggak aman gitu, jadi mereka mau kemana? Ya kemana lah mau dibilang lagi. tapi bu. Gak ada suaranya. Kera tadi datang tapi nekong ke arah sana, nggak langsung kemari dia. Jadi mereka punya insting, punya penciuman yang tajam teman-teman, kera, buruk, dan siamang. Jadi kalau itu ada hal-hal yang mengganggu, mereka langsung tahu. Apalagi bau seperti bau anjing pemburu tadi masih ada di sekitaran sini, dia mencium masih ada bau itu, dia ragu. Kenapa ragu teman-teman? Di saat kemari nanti mereka, di saat kemari mereka kan turun menginjak tanah gitu. Jadi mereka takut tiba-tiba anjing itu datang gitu. Jadi mereka tuh akan susah mencapai ke pohon, pastinya anaknya nanti akan tertinggal. Itulah pemikiran kera, buruk, dan siamang, makanya dia sulit kita panggil kalau adanya anjing pemburu, karena mereka belum kita latih untuk bahwa si anjing itu tidak menggigit, menerkam mereka. Tapi kalau karena dengan bahasanya anjing pemburu, namanya memburu, ya dia pun dilatih untuk memangsa, untuk menangkap. Dia itu nggak bisa kita cocokkan. Kalau namun bisa kita cocokkan teman-teman, itu anjing kita sendiri yang biasa di sini, itu bisa kita cocokkan. Bahkan bisa kita latih anjing itu untuk mencari kutu si anjing. Monyet itu bisa kita latih untuk mengambil kutu si anjing. Mungkin teman-teman ada yang pelihara monyet, kera, atau buruk di rumah. Itu kalau kita buat sama kucing, dia mau gabung sama kucing, mau bersahabat sama dengan anjing juga. Tapi kalau udah sehari-hari jumpa, kalau namun dia jarang jumpa teman-teman, itu mungkin bisa saling ya membunuh lah gitu. Ngai dia bu. Ba, nabu haro ngai heran hari tikau sebo. Aduh. Jadi kalau dulu itu teman-teman, saya ingat waktu masih almarhum bapak saya di sini. Dulu itu beliau paling lama meniup trompet ini 15 menit. Jadi 15 menit itu paling lama. Nah, itu udah langsung turun berbondong-bondong. Bisa sampai lebih dari 200 ekor sekali turun kemari di masa itu. Belum ada yang turun ke jalan raya. Jadi kalau sekarang teman-teman, kalau kita panggil, mereka itu jarang datang dari hutan. Datangnya itu dari jalan raya. Kadang kalau kita jalan sama pengunjung naik kemari,
naik kemari sama pengunjung. Mereka kan mau lihat buruk, kera dan siamang di tempat ini, berharap datangnya dari hutan. Kalau sekarang enggak teman-teman, tamunya di jalan di depan, buruknya ngikutin dari belakang. Itulah salah satu hal yang membuat itu pengunjung bisa kecewa gitu, bisa jadi menggebu-gebu datang kemari karena takut pelan karena ada monyet di belakang gitu. Ya kadang saya di sini memanggil kera atau buruk, kebetulan pengunjung datang dari bawah, saya panggil buruk dan kera dari jalan raya, mereka sama-sama naik kemari gitu. Jadi susah. Ya saya bersitekat, saya kepengen, saya punya cita-cita bukan jadi dokter ya teman-teman, atau tentara atau sebaliknya. Saya bercita-cita ya minimal mengurangi. Contohnya mereka 100 ekor di jalan raya, minimal 30% kemari. Ya 300%, 30 ekor kemari. Karena yang 70 ekornya pasti akan mengikut karena mereka tahu di sini makan gitu. Tapi kalau kita panggil kemari mereka tidak kita kasih makan, ya mereka pasti kecewa, teman-teman. Kecewa ya karena mereka kita undang. Kalau mereka tidak kita jamu, mereka akan kecewa. Halo Ibu. Oh ya teman-teman, hampir setahun kita live, tapi teman-teman belum tahu cerita tanduk ini. Saya akan ceritakan. Jadi tanduk ini teman-teman, ini mohon maaf ini kan ada sambungan gini. Jadi inilah tanduk almarhum, pawangnya. Almarhum bapak saya. Bapak saya lah pawangnya. Namun saya tidak pawang, saya itu pemandu. Inilah tanduk bapak saya potong. Inilah tanduk saya. Gitu. Jadi tanduk kerbau milik bapak itu dari tanduk kerbau yang belum pernah kawin dipotong di waktu pesta kawin gitu. Jadi tanduk beliau itu saya potong, jadi ujungnya yang ke bawah itu beliau nggak tahu simpan di mana. Jadi saya suruh menyambungkan punya beliau ke punya saya supaya bertandakan ini generasi kedua, ini punya ayah saya, ini punya saya. Jadi punya saya ini teman-teman, ini tanduk kiri bukan tanduk kanan, ini tanduk kiri. Karena biarlah sang pawang adanya di kanan. Kalau namun saya dan keturunan saya nanti, keturunan almarhum itu selalu di kiri. Saya tidak mau di depan beliau, saya mau di belakang walaupun itu jauh. Saya menghormati beliau karena beliau yang membuka tempat ini, beliau yang melestarikan dari kerusakan-kerusakan yang penebangan liar dari manusianya dan juga melestarikan satwanya tanpa ada dukungan dari mana-mana. Sampai perkara juga beliau sudah mengalami, dituduh nanam ganja di sini juga beliau sudah mengalami. Ya banyak perjuangan beliau di sini. Jadi saya karena melihat perjuangan beliau, saya selalu tiup trompet ini, saya mengingat wajah beliau, saya selalu terkenang kepada beliau. Ya harapan saya semoga beliau itu tenang di alam sana. Beliau itu sudah mempercayakan tempat ini saya yang akan meneruskan. Ya semoga beliau tenang, tidak merasa terbebani. Ya karena saya melihat beliau yang betul-betul sungguh-sungguh cinta, menganggap satwa di sini itu sebagai anaknya. Apa salahnya saya menganggap mereka keluarga? Karena ayah saya menganggap mereka anaknya, jadi saya menganggap mereka itu keluarga. Jadi ya kalau nggak saya siapa lagi yang akan meneruskan langkah beliau? Ya sama, ayah saya itu tidak digaji di sini, tidak disuruh, tidak digaji. Ya saya seperti itu juga teman-teman. Saya tidak disuruh dan tidak digaji. Saya tidak berharap digaji di sini. Yang saya harapkan ya semoga dinas-dinas terkait itu memikirkan masalah pakan mereka. Karena hutan sudah tidak mencukupi pakan mereka teman-teman. Jadi nggak salah kita membantu mereka. Bukan kita bantu untuk kenyang. Minimal 30% kita beri makan, 70%-nya kembali ke hutan. Hai dia woi. Bah. Ngapi gak sama bu? Nama deh. Jadi teman-teman, sekalian kita menunggu, mohon maaf, jangan bosan-bosan. Kita cerita-cerita sedikit tentang tempat ini supaya teman-teman lebih tahu. Jangan hanya melihat siamang, buruk dan keranya, tapi supaya teman-teman juga tahu tentang kisah tempat ini. Ini semuanya teman-teman dulu itu lahan masyarakat untuk bertani pada tahun 70-an. Bahkan ini yang saya injak ini sekarang.
beda dengan yang di atas atas, itu lahan untuk bertani. Ya, tapi karena zaman sudah makin sudah zaman meningkat, ya para petani sudah nggak mau bertani, pulang ke kampung, tidak mau bertani, ada sebagian yang merantau. Jadi ya, tentara itu datang kemari, mereka tanyakan kepada masyarakat, kalau tidak bertani lagi kami akan tanami pinus, itu kata tentara. Jadi terakhir tentara itu tanamin pinus, jadilah hutan lindung. Jadi setelah sebagian ditanami tentara itu pinus, sebagian kemari itu ditempatin sama almarhum ayah saya dan mama. Kalau yang saya injak ini sekarang itu kalau nggak salah ladangnya mantan pensiunan guru SD, itu baru apa punya, baru kurang tahu, saya udah lupa baru apa, tapi beliau sampai sekarang masih hidup, udah cukup tua juga. Ya udah agak pikun lah dibilang kalau ditanyakan masalah cerita tentang ini dulu. Jadi bapak bertahan di sini, tinggal di sini, bertani di sini, terus datanglah ini kera-kera mengganggu tanaman bapak tadi, diganggu, diambilin, dirusak gitu. Jadi besok kan hari Sabtu, contohnya besok hari Sabtu, bapak itu bilang sama mama, udahlah beli racun lah, dari racun monyet-monyet itu, sayang tanaman kita dirusak oleh si monyet itu katanya. Jadi mereka bertekad untuk beli racun besoknya, almarhum bapak saya dan mama saya. Jadi pada malamnya bapak itu bermimpi didatangi oleh leluhur, mengatakan bahwa gak boleh kau racun itu, kau pendatang di sini, kau yang datang di sini, kalau malah mereka yang kau usir gitu. Terus bapak nggak respon, bapak cuek aja. Besoknya dibeli racun, terus dibuat racun itu diserakin. Jadi diserakin, si monyet nggak makan racun itu teman-teman, bahkan malah merusak tanaman yang lain. Terus bapak itu berpikir gimana caranya supaya memburu si monyet ini jangan di sini gitu. Malamnya bapak bermimpi juga lagi, malah lebih parah, mengatakan bahwa kau tetap pendatang di sini, jangan sempat mengusir mereka. Kalau namamu mau terkenal, mau banyak yang mengenal, kau lestarikan mereka. Gitu. Tapi kau tidak akan kaya, tapi cuma namamu yang terkenal. Ya udah, aku memang tidak mencari kekayaan di tempat ini, opung, kata bapak saya jawabannya di mimpi. Terakhir bapak buat seperti itu, diikutin persyaratannya. Pertama-tama dipanggil itu langsung ramai teman-teman, cukup ramai sampai keluar pada masa itu di majalah Kartini. Terus pisang tiap Sabtu datang pakai eltor, daksun kemari beri makan di sini, sampai dulu dituduh nanam ganja. Setelah dituduh nanam ganja, rupanya tidak nanam ganja, rupanya kegiatan bapak di sini hanya bertani dan melestarikan. Barulah terjadi objek wisata di sini pada tahun itu. Ramailah pengunjung datang kemari. Jadi ramai pengunjung teman-teman. Tahu lah pemerintah ini kan, dilihat ramai, mungkin ada yang masuk, baru diambil alih lah oleh pemerintah setempat teman-teman. Jadi perkara bapak itu sampai diculik ke Jalan Gandhi dulu. Mungkin teman-teman bisa lihat di YouTube atau di Google. Di sini beliau itu ada kanan apa kiri itu ada tato, itu bekas dipukul pakai senjata. Bapak itu diculik dari sini ya supaya diusir dari sini. Bahkan beliau ada tato di tangannya itu mengatakan bahwa ada tato ular. Ular itu tidak bisa buat lubang teman-teman, yang buat lubang itu tikus itulah kami, ular itulah pemerintah. Kenapa? Karena setelah si ular masuk ke lubang memakan si tikus, baru si ular yang menguasai lubang. Makanya kita bilang lubang ular, bukan, itu lubang tikus. Si ular yang masuk ke dalam memakan si tikus. Itu cerita bapak saya bukan menyinggung pemerintah ya teman-teman. Jadi saya tanya juga teman-teman kepada almarhum bapak saya, bapak kenapa nggak tulis di kertas atau di buku itu cerita perjalanan hidup bapak di sini? Kenapa bapak buat sebagai tato? Saya bilang sama almarhum, bapak kan mualaf muslim, kenapa pakai tato? Saya bilang. Jadi itu full body teman-teman, semua badannya ditato. Jadi beliau jawab, kalau di kertas atau di buku itu bisa rusak atau hilang. Jadi kalau saya tulis di tato di badan saya, sampai mati saya akan bawa. Inilah. Ternyata omongan beliau benar. Gitu. Jadi
saya tidak bisa mengikuti langkah beliau, jejak beliau saya tidak bisa mengikuti gitu, karena beliau pawang, beda dengan saya pemandu. Ya sungguh-sungguh istimewa, sungguh-sungguh memang beliau itu ya orang tua yang sangat saya cintai lah. Ya beliau bukan orang kaya, bukan orang berada, bukan pejabat. Beliau bisa melestarikan satwa yang ribuan ekor. Ya, ada teman-teman beliau juga yang membantu, yang orang-orang berada membantu memberi pakan. Ya, beliau meninggal, sekarang saya yang meneruskan. Ya harapannya ya teman-teman yang menonton bisa datang kemari untuk meringankan beban saya untuk melestarikan. Karena saya tidak sepintar beliau, saya masih belajar teman-teman. Umur saya 29 tahun, saya masih belajar. Bahkan saya tidak belajar untuk meniup ini, untuk di sini saya tidak belajar, tapi saya mau belajar bahwa teman-teman itu boleh komentar harus kita buat seperti apa, beri ide. Karena saya berpikir sendiri di sini teman-teman, saya sendiri di sini, saya tidak punya saudara. Kenapa? Saudara saya semua di perantauan. Abang saya ada di kampung, tapi dia tidak memberi hati di sini. Jadi saya lah, karena abang saya nggak ngasih hati, ya jadi saya lah di sini. Sayang teman-teman kalau kita tinggalin, nanti mereka jadi hama, tak kemana-mana piginya. Oh ya teman-teman, saya mau tanya lagi satu hal lagi sama teman-teman. Gubuk yang dari kayu lah dibilang dari kayu atau tepas. Saya mau tanyakan, apakah kalau kita buat bangunan rumah lah dari kayu atau tepas itu harus ada izin IMB-nya ya teman-teman? Itu yang saya tanyakan. Jadi dulu rumah kita itu di belakang rumah ini di sana, waktu pertama-tama bapak itu tinggal di sini, itu rumah itu dari kayu, dindingnya tepas, itu dibongkar oleh dinas terkait mengatakan bahwa rumah itu tidak ada izin IMB. Nah, baru dibongkar, baru bapak sama mama itu diusir dari sini. Ya kemungkinan ke depan saya pasti bisa diusir juga dari sini teman-teman. Ya nggak tahu nanti alasan apa membuat mereka mengusir saya dari sini, tapi nggak tahu. Kemungkinan kalau tempat ini sudah ramai, mungkin juga akan terjadi seperti dulu gitu. Ya, makanya itu saya berharap nggak usahlah ramai-ramai kali. Jadi kalau ada pun pengunjung yang datang tahun baru ini, ya dalam satu hari sekali aja kita panggil pengunjungnya naik jumlah tertentu, kita tidak berikan mereka naik berbondong-bondong. Karena kondisi sekarang pun kondisi Covid pandemi gitu. Nah dia bu. Halo biar. Jadi seperti saya tertulis tadi di judul live ini teman-teman, Horas Salam Lestari, kita cukup sulit untuk memanggil mereka karena adanya pemburu. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Ya saya tetap bertekad menunggu sampai mereka datang. Jadi buat teman-teman semua mohon maaf apabila sudah ada yang kecewa, saya mohon maaf. Kita akan lanjutkan live-nya besok pagi, tapi saya tidak mematikan live-nya dulu sampai mereka ada yang turun kemari. Besok kita akan live lagi, kita akan lanjut besok. Saya akan coba live tiap hari supaya teman-teman bisa mengikuti siamang yang baru itu, gimana dia saya latih agar turun kemari gitu. Nah, karena teman-teman itu kan berpikir itu sangat mudah, sangat gampang. Susah teman-teman, susah. Makanya saya akan tunjukin tiap hari live-nya bahwa siamang itu akan kita panggil tiap hari. Ya kita sediakan makanannya gitu. Hey! Bah, nama ada bu.
Mulai diamu, Bu. Tapi apa tadi mau bilang ya? Jadi gini teman-teman, sekalian kita menunggu, saya lanjutkan cerita-ceritanya. Di areal tempat pemanggilan ini teman-teman, itu banyak dibuat almarhum bapak saya untuk tempat-tempat atraksi. Itu bisa dibuat, dilatih, si monyet bisa naik ke pundak kita ini, bisa dilatih. Melatih mereka bukan seperti melatih topeng monyet ya teman-teman. Melatih mereka itu ya dengan kemauannya, bukan dengan paksaan gitu. Kita tanpa kekerasan melatihnya. Kalau dia mau dilatih seperti itu, dia akan mengiyakan. Tapi kalau dia tidak mau dilatih, dia tidak mau itu teman-teman. Dia nggak mau menuruti. Nah, dilatih seperti itu. Jadi kita berpikir akan mencari cara melatih dia seperti apa gitu. tapi Dulu itu juga kalau nggak salah saya kelas 2 atau kelas 3 SD, saya juga udah melatih Bro. Itu saya latih, dia tidak boleh mengambil makanan itu pakai tangan, dia harus pakai mulut. Bayangin teman-teman, kalau kacang itu kita taruh ke telinga, ke hidung atau ke mulut, dia akan ambil pakai mulut. Itu dia tidak ambil pakai tangan. Tapi dengan sekarang itu udah sulit kita untuk melatih mereka seperti itu, karena ya kondisi pakan. Kalau kita manusia disuruh kerja, kita harus ada gaji, ada upah. Sama dengan mereka. Kalau mereka itu kita latih, mereka harus ada pakan, bukan uang. Kita harus beri makanan. Jadi kalau kita latih 1-2 ekor, itu kalau kita mau latih yang 2 ekor, yang kelompok teman-temannya yang lain harus kenyang duluan teman-teman. Setelah mereka kenyang semua, baru yang 2 ekor tadi kita latih, karena dia sudah merasa aman, nggak ada yang mengganggu, karena teman-temannya udah kenyang. Jadi kalau kita latih yang 2 ekor ini, hanya dia yang kita beri makan, yang lainnya tidak kita beri makan, nanti itu akan dibunuh. Sama kayak siamang itu teman-teman, dia tidak makan jagung atau kacang, dia hanya makan pisang. Jadi kalau sering teman-teman melihat live kita ini, saya panggil dia langsung datang, dia hanya langsung menundukkan ke pisang, dia langsung duduk santai seperti di pandang bulu, tidak. Karena kalau kita hanya memberi dia makan, dia akan tetap dibunuh buruk dan kera, siamang tadi. Jadi saya tidak pandang bulu mereka, mana yang duluan datang saya kasih, mana yang belakangan datang, ya resiko, saya kasihnya dikit. Ya, karena siapa suruh dia datang lama-lama. Nah dia Bu. Capek. Ya, mana lah aku bilang teman-teman. Mungkin udah kehabisan cerita nih teman-teman. Capek juga mute trompetnya, tapi dia jauh. Ya, nggak perlu ada yang disalahkan teman-teman, tapi saya intinya mohon maaf, kejadian ini hari ini mereka tidak datang. Saya sudah cerita dari awal kepada teman-teman kenapa mereka tidak datang. Ya karena mereka merasa terancam, merasa takut di rumah sendiri gitu. Sulit teman-teman, sangat sulit ya, karena saya sendiri yang menanggung, maksudnya menanggung, memikirkan mereka gitu. Jangankan untuk memikirkan keluarga sendiri teman-teman, untuk memikirkan mereka juga saya sudah nggak sanggup. Tapi karena dengan adanya semangat dari teman-teman, ada dukungan dari teman-teman, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga kita sehat selalu, diberkati yang Maha Kuasa. Kita beda agama, tapi kita tetap ciptaan yang Maha Kuasa. Sama, saya beda dengan mereka, tapi saya menganggap mereka sekeluarga gitu.
Oh ya teman-teman, saya ingatin lagi, datanglah kemari. Di sini tidak kita pungut biaya apapun, biaya masuk nggak kita pungut. Datang kemari, beri makan di sini, bisa foto-foto, siamangnya akan manjat teman-teman. Pokoknya seru teman-teman, bagi yang belum pernah kemari. Ya harapannya semoga mereka tetap terlestari. Semuanya teman-teman datang kemari, berkunjung kemari, jangan pernah berpikiran bahwa saya memikirkan materi di sini. Saya memikirkan di sini hanya untuk kelestarian mereka. Mungkin kita lanjutkan besok aja teman-teman. Saya mohon maaf sebesar-besarnya karena mereka tidak datang pada hari ini, karena mereka merasa terancam di rumah sendiri. Saya kadang, apalah mau dibilang, sabarlah, itu intinya. Itu ada kera itu di atas, itu ada kera teman-teman. Bruno, tahu si Bruno atau si Patra? Bro, dia takut itu datang kemari, kelompok keranya, karena buruknya belum datang. Mari dia bu, bah, nabuhan nama nai panengel manang na malas, marporo suara bu, tapi do bah, busuk pisangan na busuk. Oke, mungkin segitu aja teman-teman. Dari tadi memang udah nggak datang, adanya pun cuman kera ya ini. Itu udah 3 ekor kera ini teman-teman. Dia bukan nggak mau turun, keranya bukan nggak mau turun, dia mau turun. Tapi karena takut nanti tiba-tiba datang buruk. Karena kera ini kelompok yang tertindas teman-teman. Udah, mungkin segitu aja lah teman-teman. Suara saya sudah sakit, teriak-teriak, tapi mereka nggak turun-turun. Bukan karena mereka tidak mau ya teman-teman, tapi karena mereka berpikir itu tadi ada gangguan di sini. Mereka merasa tidak aman di rumah mereka. Mereka di jalan raya mengemis, mereka juga nyawanya melayang karena terlindas. Mereka turun ke lahan masyarakat juga tidak aman karena diburu, mengganggu lahan masyarakat. Mereka pulang ke hutan, ke rumah mereka, tapi mereka tetap diburu, mereka tetap terancam. Jadi nggak tahu, mungkin nanti mereka akan pergi ke luar angkasa, kera, buruk dan siamangnya, karena mereka sudah terancam. Dimana-mana pun, kemanapun mereka pergi, mereka selalu terancam. Jadi mungkin mereka akan pergi ke luar angkasa. Tapi bu, kayak diamu bu. Oke lah, mungkin segitu aja teman-teman. Capek kali. Oke lah ya teman-teman, mohon maaf. Saya dari tadi kepalanya keliling-keliling, berharap dia langsung turun. Tapi berhubung gangguan tadi, jadi saya mohon maaf ya teman-teman. Live kita hari ini tidak memuaskan teman-teman. Tapi saya harap teman-teman jangan kecewa. Teman-teman, ya mungkin sampai di sini dulu. Besok kita akan lanjut live-nya. Teman-teman jangan lupa mulai dari jam 1 siang kita akan live. Saya akan tunjukin, walaupun teman-teman datang kemari, kita akan tetap live dari mulai jam 1. Saya akan tunjukin Taman Wisata Kera ke dunia, bahwa Indonesia punya seperti ini. Tapi Indonesia tidak mau Indonesia tidak mau memperhatikannya. Oke, mungkin segitu aja teman-teman. Sampai jumpa lagi. Horas.